Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kita sudah bersama dengan Profesor Amani masih di Studio 1 Metro TV. Prof, kalau tadi kita melihat bersama-sama kurban ini sudah dilangsungkan di sejumlah masjid dan lokasi-lokasi yang ada di Indonesia. Meskipun pandemi belum usai, kondisi ini memang juga semakin membaik, itu patut kita syukuri. Dan masyarakat Indonesia kembali juga bisa menunaikan ibadah haji dan juga berkurban begitu. Nah, bagaimana Profesor melihat, kalau tadi kita sudah membahas mengenai makna berhaji tahun ini dan makna Idul Adha, bagaimana dengan makna berkurban di tengah pandemi juga, Prof? Oh ya, Alhamdulillah seluruh umat Islam di dunia ini di musim haji ini ya sudah berniat untuk berkurban. Pertama untuk menolong sesama, banyak yang terdampak oleh pandemi kemarin sehingga kurang memperoleh daging ya, bisa beli daging ataupun bersedekah daging, maka sekarang kita waktunya ini. Yeah. Nah, untuk itu kita harus segera meluruskan niat dulu bahwa kita berkurban lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah Ta'ala, sehingga kita bisa melakukan kurban yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi masyarakat. Bagi diri kita, kita akan mensucikan diri kita melalui bersyukur kepada Allah, membelikan hewan kurban, menyembelihkan. Jadi hewan-hewan ini yang tadi ini ada di gambarnya ya, itu sebenarnya mereka juga rela berkorban. Jadi yang berkorban bukan hanya manusia, tetapi hewan yang disembelih pun juga bahagia dan rela disembelih di hari-hari masa Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Karena lillahi ta'ala, makhluk Allah semuanya pada saat ini adalah saling memperdulikan, saling mengasihi dan juga tolong menolong. Nah, disinilah hikmah kurban sangat besar sekali, karena baik yang melakukan haji ya di tanah suci juga melakukan kurban, namanya hadi. Al-hadi, ya, disembelih di tanah suci. Sedangkan kami yang tidak berhaji, maka kita menyembelih hewan kurban dan dibagikan kepada sanak famili, kepada masyarakat, dan ini pasti akan banyak sekali manfaatnya karena berbagi kebahagiaan. Ya, Masya Allah. Kalau bisa saya garis bawahi bahwa pesan utamanya dari kurban ini adalah kepasrahan dan juga ketulusan kita menjalankan perintah Allah, dan bisa kita lihat seberapa besar komitmen kita untuk membantu dan peduli terhadap sesama. Betul. Ya, karena ini sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, dan juga jangan lupa keikhlasan, ketulusan dan kerja keras untuk memperoleh suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah adalah Siti Hajar. Siti Hajar, ibunda dari Nabi Ismail, istri dari Nabi Ibrahim, itu mencontohkan bagaimana dia ikhlas dan bagaimana anak sayangannya yang sudah lama ditunggu ya. Iya betul. Itu memang hikmah yang tidak bisa lepas ya dari kurban kali anak ini. Nabi Ibrahim yang lama ditunggu, betul. Dan kita juga ini tengah melihat begitu ya situasi di Masjid Istiqlal, Jakarta. Jelang setelah sholat Idul Adha 1443 Hijriah, kita melihat bagaimana Presiden Joko Widodo ini juga sudah menyerahkan kurbannya bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Kita akan sama-sama mendengar ini sambutan dari Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita baru saja menunaikan ibadah sholat Id di hari raya 1443 Hijriah ini di tahun 2022. Hari Raya Idul Adha kita maknai sebagai sebuah ketauhidan, sebuah aktivitas yang menebarkan kebaikan yang sebanyak-banyaknya untuk sesama, menebarkan rasa bahagia yang sebanyak-banyaknya
kepada kanan kiri kita, bukan hanya berkorban dalam menyembelih hewan kurban, tetapi makna yang tadi saya sampaikan adalah hal yang lebih penting untuk bisa kita lakukan. Saya juga ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa COVID masih ada. Oleh sebab itu, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, memakai masker adalah masih sebuah keharusan. Dan juga utamanya untuk kota-kota yang interaksi masyarakatnya tinggi, saya masih mengingatkan lagi untuk pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan provinsi, serta TNI dan Polri untuk terus melakukan vaksinasi booster, karena ini memang diperlukan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Ya, Maria dan juga Anda pemirsa juga masih bersama dengan Prof. Amani Lubis di sini. Sama-sama kita saksikan bagaimana penyerahan hewan kurban dari Presiden Joko Widodo. Ternyata beliau tidak hanya menyerahkan satu hewan kurban, ternyata ada di 34 provinsi juga boleh menyerahkan hewan kurban secara simbolis. Ya, itu juga salah satu contoh bagaimana pengorbanan, keikhlasan dan ketulusan saat Hari Raya Idul Adha. Iya, kita kembali ke Prof. Amani Lubis terkait dengan Profesor Amani Lubis ini sosok rektor wanita pertama kali biasa, di UIN, tidak hanya di Serevido tapi di seluruh Indonesia ya Prof ya. Terkait dengan hal ini kita semua sepakat bahwa wanita perannya tidak boleh dianggap sebelah mata. Anda setuju ya? Nah, Prof, pengorbanan dan juga sumbangsi apa dari kaum perempuan ini yang bisa diwujudkan khususnya dalam era kebangkitan semasa pandemi ini? Tafadhol. Alhamdulillah, tentu peran perempuan tidak lepas dari peran laki-laki juga ya untuk menyelesaikan masalah pandemi, dan peran perempuan sangat besar karena dia bertanggung jawab di rumah dan juga di luar rumah. Kalau di rumah berarti segera dengan cepat seorang ibu itu dapat beradaptasi dengan situasi pandemi kemarin itu, kemudian melakukan transformasi. Ini di rumah itu ibu-ibu biasa melakukannya dan sudah terbukti. Nah, sebagai pemimpin di ruang publik tentu ini juga diterapkan, beradaptasi, bertransformasi, bahkan berinovasi. Karena dengan adanya tekanan, tantangan masa pandemi itu, kita juga terdorong untuk melakukan banyak upaya, dan pemimpin perempuan biasanya melakukannya dengan hati, maka banyak hal yang bisa dilihat, yang tidak bisa dilihat oleh mata siapapun, begitu kita mencari celah itu untuk memberdayakan semua. Sehingga masa pandemi ini berlalu dengan selamat, dan kita tetap semangat sekarang memulihkan banyak sisi, baik itu kehidupan bernegara, berbangsa, ini perlu dibenahi banyak sisi, maka kita pun juga harus berkontribusi. Iya, itu kelebihannya wanita, selalu melakukan segala sesuatu dengan hati. Betul. Dan itu tadi memulihkan ya, seperti yang kita lihat kondisi juga memang sudah semakin pulih, salah satunya di perayaan Idul Adha ini. Terima kasih Rektor UIN Jakarta, Profesor Amani Lubis sudah bergabung dan menemani kami di live event Idul Adha kali ini. Sebenarnya masih banyak ya, masih banyak yang harus kita ungkit lagi dan harus belajar dari sosok Profesor Amani Lubis. Terima kasih. Syukran jazilan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Selamat Idul Adha. Idul Adha.